Yang pertama kita bahas attitude, yaitu pertama tidak boleh ngerokok di lapangan. Kita harus kesepakati, baik pengawas termasuk saya sendiri, juri, tolong ngerokok boleh ketika di pedok. Waktu keluar lapangan taruh rokok. Yang pertama itu. Keduanya tidak boleh pakai topi. Harus, nah nanti tolong dilepas topinya, boleh pakai ini boleh. Itu style, gaya, nggak apa-apa, nanti dikuncir aja, nggak ada masalah. Cuman jangan pakai topi waktu nanti dibuat. Tidak bercanda di dalam area penilaian atau di gantangan. Kalaupun mau bercanda di pedok boleh, mau poyok-poyokan kayak apa boleh, tapi di pedok. Yang keempat, tidak boleh berkomunikasi dengan peserta. Dalam artian bukan tidak boleh benar-benar mutlak, nggak boleh, bukan. Kalaupun ada yang nanya tetap dijawab, tapi seperlunya. Itu yang harus kita jaga. Tidak boleh terlalu lama ngobrol sama pemain, atau tidak boleh ngobrol sama pemain. Kalaupun ada yang harus dijelaskan sesingkat mungkin, dan itu setelah itu balik. Karena apa? Kalau masalah nanti komplain, itu juri selama tidak diminta pengawas untuk menjelaskan, juri tetap standby di pedok. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu di pengawas, yang menjelaskan itu pengawas. Makanya apa, pengawas nanti kalau misalnya ada penilaian sekian harus mengkonfirmasi dengan mata kepala sendiri biar yakin. Saya yakin dengan mata kepala sendiri sekian. Jadi nggak usah manggil juri apabila tidak diperlukan. Tapi kalau memang harus manggil juri silakan. Dan pengawas juga, nanti ini sih kita bahas sesi pengawas, tapi ini saya sanggupkan karena masih ada linknya. Pengawas itu tidak boleh ngerubah rekapan. Tidak boleh ngerubah rekapan, termasuk saya, siapapun nggak boleh ngerubah rekapan kecuali ada bukti berupa video. Itu. Meskipun tadi itu salah, harus ada videonya. Yang ditulis pengawas itu adalah benar. Asumsi pertama adalah benar. Apabila salah harus dikonfirmasi dengan bukti. Gitu. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa dirubah. Apapun kondisinya. Itu harus benar-benar ditekankan. Makanya apa? Pengawas ini tugasnya berat. Harus benar-benar mengkonfirmasi. Kalau ada bukti video, oke, nggak ada masalah. Terus yang kelima itu juri tidak berhak mengedis atau menyetop penilaian burung. Tugas juri adalah menilai. Untuk menyetop burung, memberikan peringatan itu adalah wewenang dari pengawas. Cuman juri adalah tugasnya sampai dengan memberikan peringatan, pemberitahuan. 20 pantau pengawas. Nggak usah misalnya nih nanti kita akan bahas masalah kriteria penilaiannya, kriteria-kriterianya. Itu kriteria itu cuman kalau misalnya robot vector rapi. Robot vector rapi, kandangnya kan nggak boleh pakai atap. Konfirmasi 20 pantau pengawas. Nggak usah disebutin pelanggarannya apa, nggak apa-apa. 20 pantau pengawas. Pengawas pasti paham. Ada yang nggak beres dengan burung itu. Nah, jadi pengawas juga TikToknya sama juri harus paham. Gitu. Jadi pantau pengawas. Pengawasnya kelewes lah susah. Ya. Jadi pantau pengawas langsung cekatan. Oh ya, pantau pengawas. Cek. Oh. Yang ngedis beliau, yang menurunkan burung dari gantangan kalau di dis dan harus turun beliau, pengawas. Di antara 1, 2, 3, 4 ada 4 pengawas di sini. Dan ini punya tugas masing-masing, tapi kalau masalah ngedis dan lain-lain mempunyai tugas sama. Termasuk saya juga berhak memberikan pantau pengawas. Tuh, itu di attitude untuk di juri. Terkait nanti misalnya penilaian apa, nanti kita langsung praktek. Posisi ini masih di attitude-nya atau style untuk penilaian stopwatch itu menghadap keluar. Jadi begini, mohon maaf bisa tolong satu
posisi tangan ada apa numpang atau natak di perut atau di dada. Sikunya ini numpang di sini. Karena 10 menit penilaian pasti capek. Itu udah saya praktekkan sendiri, pasti capek. Jadi seperti ini ngadap keluar. Kalau nanti penontonnya ada di sini menghadap ke sini, penontonnya ada di sini menghadap ke sini. Tinggal begini aja. Yang penting ini masih bisa kelihatan. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ini adalah posisi di saat menilai di stopwatch. Nanti kalau masalah stick ada di luar seperti bukan stick ya, penyebutan seperti apa saya nanti belum paham. Nanti biar apa Om Gayu lebih paham nanti seperti apa. Dan tidak boleh satu tangan. Dan tidak boleh satu tangan. Misalnya ada kita menilai 2 burung begini. Satu burung santai aja. Itu kita nggak boleh benar-benar santai, itu nggak boleh. Maksudnya gaya ya. Jadi kenapa saya bilang attitude, gaya kita itu berpengaruh terhadap pressure dari pemain. Kenapa itu berpengaruh? Di saat kita itu tegas, maka pemain juga memberikan penilaian kita bahwa juri ini good. Jadi nggak perlu di-press. Kenapa? Dia tegas. Tapi kalau dia pletot-pletot, jadi nggak yakin. Bener nggak nih burung gua dinilai sama dia? Bener nggak nih penilaiannya cara Nah, kita harus memberikan style yang benar-benar tegas, enak dilihat, dan memang itu adalah gaya di sebuah penilaian di stopwatch. Jadi memang benar-benar jangan sampai pletot-pletot, santai gitu. Walaupun megang satu tetap 2, walaupun duduk juga tetap harus tongkrongan juga harus enak seperti ini, gitu. Stopwatch posisi harus digantung, dikalungin. 1 cadangan, yang satunya lagi 2. Itu harus dalam kondisi dikalungkan semua. Yang cadangan jangan disaku. Kalau disaku, saat nanti ada trouble 1, kita ngambilnya susah. Tapi kalau ini langsung ganti. Jadi itu jangan disaku, tapi gantung. Posisi penilaian selesai, lepas. Stopwatch dilepas. Sebelum dilepas, pastikan stopwatch berhenti. Jadi jangan sampai dilepas itu stopwatch lupa, belum dipencet, mati. Harus di cross check dulu, konfirmasi dulu. Oh iya, baru dilepas. Setelah dilepas jangan dipegang kembali sampai pengawas datang rekap. Langsung dilepas, udah angkat tangan aja udah. Nggak usah dipegang. Karena apa? Itu menimbulkan fitnah. Kita yang jaga itu di fitnahnya. Jadi memang kita pengen nunjukin bahwa kita clear, nggak ada permainan apapun, dan kita tunjukkan bahwa penilaian ya clear di situ. Setelah itu dilepas, pengawas masuk, rekap. Ngerekap ditunjukkan, sebutkan dan ditunjukkan. Jangan cuman diumpetin 1 menit, enggak boleh begitu. Tetap tunjukkan 1 menit dibacain. Nomor sekian 1 menit 15 detik, nomor sekian 2 menit 15 detik. Nah. Enggak, penyebutannya itu di angka dulu dah. Misalkan 60 04 00. Jadi ada 3 penyebutannya itu. Ya. Depan, tengah, belakang. Depannya itu biasanya 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit. 1 06 03 misalnya. Berarti 1 menit 06 detik 03 second. Secondnya 03 ya. Secondnya itu yang ketiga juga disebutin sampai 6 digit. 01 atau mau disebutin 01 boleh. 03, 05 atau 10 detik, 10 menit, 10 gitu. Bisa seperti itu. Jadi itu adalah teknik untuk stopwatch. Setelah direkap, jangan berlama-lama di gantangan, langsung masuk aja. Setelah direkap, selesai. Tugas juri selesai setelah direkap dan clear ke pedok. Itu sudah selesai.